Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bonki Galeri. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga subscriber, fans Bonki Galeri selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Bagi yang lagi bikin bonsai tambah semangat, bagi yang udah punya juga semangat buat mempertahankan bonsainya agar tetap tampil maksimal. Oke, dari obrolan yang tadi, ini di depan saya ada pohon Wrightia religiosa. Pohon ini kecil, ukurannya situ ya. Ukurannya cuma di 11 cm, untuk tingginya 11 cm. Bentangnya ini 17 cm. Jadi sebenarnya untuk bentang yang lebih lebar bentang daripada tinggi itu diambil rata-rata ya. Jadi tadi 17 cm bentangan dengan tinggi 11 cm ya. 11 cm ditambah 17 cm totalnya 28 cm. Dibagi 2 14 cm. Jadi ukuran pohon ini masih di bawah 15 cm. Ukuran pohon situ. Pohon Wrightia religiosa ini kenapa Bonki Galeri ya? Ada beberapa koleksi pohon-pohon kecil. Jadi pohon ini sebenarnya nggak dipersiapkan untuk situ sih, cuma buat semacam ngisi waktu, ataupun ada bibit-bibit yang tinggi diputer-puter, kita jadiin bahan, akhirnya bisa terbentuk jadi pohon. Jadi ditanam, pokoknya nanam aja dulu ya, kira-kira seperti itu ya sahabat Bonki Galeri. Jadi mulai buat menyayangkan bibit-bibit yang daripada dibuang, jadi kita jadikan ini, dan pada akhirnya dia bisa tampil dan secara materi bisa diuangkan. Kembali lagi pohon ini ya, pohon ini stylenya ekspresionis, semi gesket juga bisa dibilang seperti itu ya. Untuk perantingannya udah brokoli. Ini saya buat berarti 1 tahun 7 bulan 1 tahun 5 bulan ya, 1 tahun 5 bulan dalam kondisi percabangan, pecahan cabangnya itu udah ada, belum nggak dari nol banget ya. Sampai dengan saat ini dipelihara 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan itu berarti untuk menjadikan anak cabang lah ya, katakanlah terusan gerak pohon dan anak cabang. Sementara kalau untuk jadiin bahan yang seperti ini, yang melingkar-lingkar ya, melingkar seperti ini ya, kayaknya cuma butuh waktu 6-8 bulan ya, atau 1 tahun lah kira-kira seperti itu. Jadi sembari menunggu bahan, pokoknya dipelintir-pelintir, tanam di dalam pot. Apalagi kalau di ground ya, ditancapin di ground akan lebih cepat. Oke, sahabat Bonki Galeri, kita ngebahas histori pohon ini ya. Jadi pohon ini dari awal ketika bahan ya, bukan dari proses penanaman bibit ke bahan ya. Jadi step bonsai itu kan makanya sering disebut sama teman-teman persentase 80%, 60%, 50%, karena dia ada tahapan-tahapan yang dilalui. Tahapan pembuatan akar dan batang itu mungkin kita sebut tahap pertama. Ada juga tahapan pembentukan cabang, itu di tahapan kedua. Ada juga pembentukan perantingan, itu tahapan ketiga. Tapi sebenarnya karena saya itu kan sedikit matematika, itu background saya itu teknik ya, jadi saya harus kaku dengan yang namanya perhitungan. Jadi kalau saya itu kurang suka kalau kita nyebut pohon itu 90%, karena dia 90% itu harus ada hitung-hitungannya. Kenapa muncul di angka 90%? 90% itu harus angka kumulatif ya, kita katakanlah angka kumulatif. Jadi kondisi mendapatkan angka 90% itu mungkin dalam ilmu teknik saya ya, dia itu ada namanya item-item, tahapan-tahapan tadi ya. Tahapan 1 mungkin dikatakan 100%, tahapan 2 bisa dikatakan 100%, tahapan 3 mungkin cuma di angka 50%. Maka ketika 3 ini dijumlahkan, totalnya kan 250,
dibagi 3, makanya nggak bisa pohon itu disebut 90%. Pasti angkanya itu ada koma-komanya ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya itu kurang suka nyebut pohon itu pohon yang jadi 80%, karena saya nggak bisa jawab berapa angka-angka yang menjadi 90%. Makanya kalau saya tahapan, jadi tahapan akar udah beres, tahapan gerak dasar udah beres, tahapan perantingan udah beres, itu bisa dikategorikan tinggal mempertahankan atau pohon itu jadi 100%. Nah, kenapa pohon ini lambat ya? Pohon kecil 1 tahun 5 bulan itu sih normal, tapi akan lebih cepat lagi ketika pohon ini dijadikan di ground. Sementara pohon ini kita jadikan di pot yang sekecil ini. Jadi dia cuma dijadikan di pot seperti ini, ada 1 lubang yang area nih terlihat dari kamera ya. Ada 1 lubang ini perakaran terusan yang tembus ke pot besarnya. Jadi per 6 bulan biasanya kita potong akarnya, kita tetap agar nggak stres pohonnya ya, tetap kita tunggu dia ini baru, dan akhirnya ini sekarang bisa kategori jadi. Kita lepas potnya, kita jadikan akar serabutnya mengulang ya, supaya begitu dia masuk ke dalam pot ini akarnya nggak penuh, tetap di kondisi ada ruang-ruang untuk oksigennya ya, dan medianya itu bisa komposisinya itu akar dan media itu tercukupi. Oke, sahabat Bungki Galeri, kira-kira seperti itu ya. Oke, sahabat Bungki Galeri, kita lanjut ke pembahasan pohon ini, tahapan yang akan kita lalui ya. Yuk kita kasih detailnya pohon ini yuk. Oke, kita bahas perakaran pohon ini ya. Akar cukup, muter. Jadi balik lagi ya, pohon-pohon ekspresionis itu artinya mempunyai nilai lebih ketika perakarannya cukup. Terus gerak pohon ekspresionisnya udah cukup, nggak ada PR ya, akar nggak ada PR, gerak dasarnya nggak ada PR karena kambium yang sudah kita lakukan penyayatan di area sini. Agar cerita histori alamnya itu dapat, makanya dilakukan penyayatan. Dan maksud tujuannya di penyayatan ini, dia nggak bisa tumbuh tunas di area sini dan area sini, karena logikanya pohon itu akan menumbuhkan tunas ke area atas di bagian kosongnya. Jadi histori pohon ini emang agak ruwet ya ketika menjadi pohon. Jadi ini intinya nanti bisa kita harus ada bebatuannya ya di area perakarannya. Nih sekarang kita masuk ke pecahan cabang pohon. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kira-kira ya seperti itu ininya. Jadi untuk gerak pohon, gerak dasarnya itu nggak ada PR lagi. Sekarang kita cuman tugasnya merapatkan area perantingan. Ini kan udah ada yang brokoli, udah rapet. Ini ada yang belum. Ini akan calon mata tunas yang akan tumbuh. Ini juga nanti calon mata tunas yang akan tumbuh, sehingga dia rapat dan jadi brokoli untuk di perantingannya. Nih sampel-sampel yang perantingan yang sudah brokoli ya. Nih. Lebih ganteng. Oh ya, satu lagi nih. Nih kalau dia udah tua, perantingan yang ini, dia akan sama warnanya perantingan dan pohonnya. Itu akan lebih ganteng lagi, lihat pohonnya. Dicampur bunga-bunga, bunga bang ya, atau ya bukan bunga bang ya, bunga ini ya. Kalau bunga bang pasti suka semua ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sahabat Bungki Galeri, udah tuntas pembahasan kita. Ukuran pohon udah kita bahas, akar udah kita bahas, gerak dasar udah kita bahas, perantingannya udah kita bahas. Cukup ya? Oke, sahabat Bungki Galeri, itulah review pohon situ yang barusan Bungki Galeri persembahkan ya. Ada beberapa pohon situ yang sudah kita tampilkan juga di video-video sebelumnya. Dibuka aja sahabat Bungki Galeri yang belum nonton. Ada beberapa pohon yang kita kasih histori bahwa pohon kecil itu tetap bisa mengalahkan pohon yang besar ya. Jadi ukuran itu bukan menjadi patokan pohon itu untuk menjadi mendapatkan prestasi. Jadi kemungkinan untuk 50%-nya ini mendapatkan predikat terbaik dan mengalahkan pohon yang besar itu lebih tinggi juga.
Kalau gerak dasarnya dapat penilaian tinggi, perakarannya dapat nilai tinggi, tampilannya juga tinggi, kematangannya juga tinggi, dia akan mengalahkan pohon-pohon besar. Semoga review dan tips kita hari ini bermanfaat ya buat sahabat Bonki Galeri. Dan akhir kata dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.